minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, dalam rangka wasiat bertakwa pada saat ini kita ambil potongan dari surat Mujammil ayat 20. Kita ambil kalimat perintah faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus shalah. Maka bacalah yang telah menjadi mudah daripadanya. Minhunya minal Quran, sama dengan faqra'u ma tayassara minal Quran wa aqimus shalat. Selanjutnya tegakkanlah sholat, satu pembinaan kepatuhan. Mau diistilahkan pembangunan iman iya, pembinaan kepatuhan juga iya. Pembinaan siaga boleh juga, sebab itu dalam rangka menangkis serangan dakwah setan. Kata tayassaro, kalau istilah pesantrennya mutawa'ah yassar. 3 huruf pokoknya, ya surah, ya suruh, yusron mudah, yassaro yuyassiru taisiron memudahkan. Dari yassaro yuyassiru punya mutawa'ah, mengikuti hasil. Tayassaro, jadi tayassaro mutawa'atu yassaro. Tayassaro mengikuti hasil yassaro. Yassaro memudahkan, maka hasilnya. Selanjutnya wa aqimus sholat, jadi berarti sholat menurut potongan ayat ini menggunakan ayat yang telah menjadi mudah. Minhu, dari Al-Quran. Kembali kepada istilah mutawa'ah, adanya mutawa'ah tayassaro kalau ada upaya yassaro, memudahkan. Kita hubungkan dengan hadis Nabi, yassiru wala tu'assiru, bikin mudahlah oleh kalian, jangan kalian bikin susah. Seorang pengajar tentunya sudah berpengalaman belajar. Mana yang mudah dia mengerti, sampaikan kepada orang lain. Kalau dia sendiri pemahamannya susah, kemudian kesusahan itu dia berikan ke orang lain, itu namanya mengembangkan penyakit. Tentu dalam berbagai persoalan orang inginnya yang mudah. Begitu dia mendapat kemudahan, tularkanlah kepada orang lain kemudahan itu. Maka hasilnya tayassaro, menjadi mudah. Mudah di sini bisa ditinjau dari berbagai sudut. Kalau dilihat dari sudut baca, berarti membacanya sudah mudah. Kalau dilihat dari kefasihan, berarti kefasihannya juga sudah mudah. Tapi dalam kaitan hudal linnasi, tentu bukan hanya kefasihan, bukan hanya bacaan, tetapi juga pemahaman. Sesuai dengan doa Rabbi zidni ilman warzuqni fahman.
Wahai pembimbingku, tambahkanlah bagi aku ilmu serta karuniakanlah bagiku pemahaman. Jadi di sini dilihat dari doa tersebut, maka pemahaman yang menjadi ujung daripada kemudahan ayat Quran. Kita harus bersyukur adanya orang fasih, kita harus bersyukur adanya orang berupaya mendidik anak-anaknya dari kecil menghafal ayat Quran. Tetapi tidak boleh puas dengan hafal. Sebab tayasaru di sini harus sampai memahami. Kemudian kita hubungkan dengan hadis tentang awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati sholatu. Kita bahas kelanjutan kalimatnya, fa in soluha sairu amalihi, apabila sholatnya muluslah seluruh laku perbuatannya. Wa in fasadat, sebaliknya apabila sholatnya itu rusak, fasada sairu amalihi, rusaklah seluruh laku perbuatan. Laku perbuatan itu aktivitas. Kita ingat dengan rumusan life is activity, hidup adalah kegiatan. Hidup adalah aktivitas. Activity is adjustment. Aktivitas adalah penyesuaian. Adjustment is alternative. Penyesuaian itu adalah pilihan. Jadi kalau dilihat dari paman sya'afal yu'min wa man sya'afal yakfur, setelah wa qulil haqqu min rabbikum, maka manusia memilih. Kemudian di dalam memilih ini tentu dia pilih yang adjust, sesuai dengan minatnya. Kalau dia berminat, misalkan aku ingin untung sendiri biar orang lain rugi, nggak akan pilih Quran. Tapi kalau dia berminat menyelamatkan diri, menyelamatkan keluarga, menyelamatkan masyarakat, menyelamatkan bangsa, dan menyelamatkan manusia, itu cocoknya dengan Quran. Nah, jadi disinilah artinya kalau kita mengambil hadis tadi, harusnya orang jeli. Aktivitas itu rusak kalau rusak sholat. Aktivitas mulus kalau mulus sholat. Jadi tonggaknya ada di sholat. Dalam hal ini kita tidak usah cari-cari berbagai alasan dari berbagai persoalan. Sebab ini adalah tonggak. Kalau tonggak longgar, tali diikatkan ke tonggak, longgarlah. Tali diarahkan kemana? Ke tiang, tiangnya turun. Longgar juga. Tapi kalau tonggaknya kuat, tali diikatkan ke tonggak, apa yang diikatkan turut kuat. Jadi di sini artinya maka berbicara soluhat, sholat itu hiya itu sholat, sholat itu mulus. Jadi berarti ya ayatnya hafal, ya bacaannya fasih, panjang pendeknya tepat, kemudian pemahamannya juga begitu dibaca, begitu hadir pengertian. Jadi disinilah maka kita berbicara bagaimana caranya
Agar menjadi tayassaro maka harus ada upaya yassaro yuyassiru, memudahkan. Disinilah maka karena masalah sholat demikian krusial, penting sekali dipersoalkan oleh semua pihak, dipahami oleh semua pihak, maka upayakan bagaimana caranya yang paling ujung pemahaman. Ya, di sini sekali lagi kita sangat menghargai dengan adanya masjid di mana-mana, sholat jamaah berdesak-desakan. Kita sangat menghargai. Ya. Tapi itu belum ujung. Sebab ujungnya harus, kalau itu sholat jamaah, qiraatul imam, qiraatul makmum. Yang kita maksud siapa orangnya yang mempersoalkan ini. Apakah di dunia ini tidak ada yang memikirkan bagaimana caranya qiraatul imam tertangkap oleh makmum? Kalau hanya sekedar misalkan orang kumpul-kumpul begitu-begitu kegiatannya, boleh dikatakan itu banyak dan itu menggembirakan. Sebab kalau itu tidak ada, misalkan orang yang sholat tidak ada, yang baca Quran tidak ada, yang memuliakan Quran tidak ada. Oh, jangan-jangan kita sampai sekarang ini, dari dulu Quran sudah di tong sampah. Jadi yang membawa Quran sampai ke kita itu orang yang menghargai Quran. Urusan orang tidak ngerti, ya masalah lain. Bagi kita tentunya Quran harus sampai, ucapannya harus fasih, ditambah dengan pengertian. Sebab hudal linnasi, pedoman bagi manusia. Dalam kali ini sudah kita ambil contoh berbicara ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim adalah dinul Islam. Siratal ladina an'amta alaihim. Kalau kita ambil saja surat Maryam 58, ulaikal ladina an'amallahu alaihim. Dalam Al-Fatihah an'amta alaihim, antanya Allah. Dalam Maryam 58, ulaikal ladina an'amallahu alaihim. Allah memberi kenikmatan, Allah memberi kemantapan ilmiah kepada mereka. Itulah min minan nabiyina, yang terdiri dari para nabi, min dzurriyyati Adama, dari keturunan Adam, dari Abul Bashar, dari manusia pertama. Wa mimman hamalna ma'anu, mereka yang kami bawa beserta Nuh. Wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil, dan dari keturunan Ibrahim dan Israil. Wa mimman hadaina wa jitabaina, dan dari mereka yang kami beri pedoman dan kami pilih. Jadi berarti tamat sampai dengan Nabi Muhammad, dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad. Jadi kalau siratal ladina an'amta alaihim pada Al-Fatihah sama dengan siratal nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu, dan seterusnya seperti pada surat Maryam 58 tadi. Kalau ini nanti dihubungkan dengan surat Nisa 54, am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlihi, apakah mereka dengki kepada orang, kalau ini nanti dihubungkan dengan surat Nisa 54, am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlihi, apakah mereka dengki kepada orang, kepada manusia atas apa yang Allah berikan sebagai keutamaan kebijakannya. Faqad ataina ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata,
Maka sungguh kami telah datangkan kepada keluarga Ibrahim Alkitab, kitab wal hikmata, kebijaksanaan, wa atainahum mulkan adima, serta kami datangkan kepada mereka kerajaan yang besar. Jadi di antara siratal ladina an'amta alaihim adalah sirato ali Ibrahim ladina atahumullahu mulkan adiman. Itu kalau di bahasa Quran kan. Siratal ladina an'amta alaihim adalah di antaranya jalan kehidupan keluarga Ibrahim yang telah Allah beri ke kerajaan besar. Jangan kita terlalu cetek ya mendengar kerajaan besar. Mungkin tidak satu kerajaan besar di sana tidak ada bendaharawan. Tidak mungkin lah ngurus kerajaan besar, ngurus rumah saja tidak ada beras, udah teriak-teriak. Itu ngurus rumah. Ngurus satu RT, rumah itu beres, rumah ini tidak, ribut lagi. Satu RT, satu kadus, ini mulkan adiman. Dapat kita bayangkan bagaimana itu bendaharawannya untuk ngurus itu semua. Jadi dalam hal ini kita harus lihat bahwa siratal ladina an'amta alaihim, di antaranya siratal ali Ibrahim yang kami Allah beri mereka kerajaan besar. Berikut yang ngatur-ngaturnya kan ada. Kalau kerajaan besar itu uangnya tekor, ribut itu bisa hancur. Jadi disinilah maka artinya kita membaca siratal ladina an'amta alaihim, kalau dihubungkan dengan ayat tadi, maka yang kita pinta adalah satu kehidupan yang makmur, yang cerdas, yang aman, orangnya pada jujur, orangnya pada ahli. Yang untuk itu semua tentu memerlukan pelatihan. Tadribat, harus ada pelatihan. Tidak mungkin begitu saja mudah, begitu saja bisa, tidak mungkin. Anak baca Quran itu harus dilatih. Kemudian anak bekerja juga harus dilatih, keahlian harus dilatih. Kalau kita misalkan melihat seorang anak baru saja tahun sekian masih tahu anak itu tidak pakai kolor lari-lari, sudah puluhan tahun ketemu sudah jadi pilot. Ya ketika sudah jadi pilot kan kita tidak bisa menganggap enteng. Kita naik pesawat dia misalkan, kita harus tunduk kepada dia, hormat kepada kebijakan. Kalau tidak seperti itu bisa celaka. Nah, jadi disinilah artinya yang harus kita pikirkan begitu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim. Orang-orang alladzina an'amta alaihim itu kalau digambarkan menurut surah yang tempo hari kita bicarakan, yaitu tentang dakwah Allah bagaikan dakwah Sunnah Rasul bagaikan kapal-kapal, bagaikan bahtera di atas laut kemusyrikan, sehingga konvoi Adam 1, Adam 2, Idris, Nuh terus sampai Muhammad di lautan kemusyrikan. Sehingga siratal ladzina an'amta alaihim yang diminta ketika kita sholat ingin naik di kapal-kapal itu.
Kalau sekarang ingin naik di kapal sunnah Nabi Muhammad kurun kedua, itu yang diminta. Nah, jadi inilah nanti artinya berbagai kesiapan itu ya harus diperhitungkan jauh-jauh. Jangan pada waktunya ada rezeki ini mau beli mobil, begitu beli mobil nggak ada yang bisa bawanya. Aduh, bagaimana? Susah lagi, harus ngedidik. Sudah bisa bawanya doang. Begitu rusak, nangis dia. Wah, harus terdidik juga memperbaikinya. Nah, banyaklah permasalahan-permasalahan yang harus dipersiapkan dari jauh-jauh. Jadi begitulah hidup dengan Quran Sunnah Rasul dari Al-Fatihah saja, dengan dieksplor ke rincian pada surat-surat panjang, ayat-ayat mana yang sudah kita sering bicarakan itu berkaitan erat dan itu memerlukan perhatian yang luar biasa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'ana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Amma ba'du, ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, kita berbicara yasiru wa la tu'asiru. Adanya tayasaro hasil yasaro. Maka di sini perlu kita bicarakan sesuatu hal yang ke arah yasaro, ke arah mempermudah. Bagaimana cara mempermudah? Pada zaman sekarang dengan adanya upaya-upaya naturalis yang mereka cari kekayaan, tapi kita kena imbasnya. Kita nggak bisa bikin, tapi beli mah bisa. Sebab kalau produk ini tidak dibeli, mereka juga nanti gigit jari. Memproduksi HP misalkan sekian juta, nggak ada yang beli, ya gigit jari lah. Buat apa? Pakai sendiri paling juga satu. Nah, jadi kita jangan keberatan, silahkan itu mereka jamaah amalan, sebab begitulah ya. Yang tidak pakai Quran itu pasti jamaah amalan. Kalau tidak jamaah amalan rugi. Kalau yang pakai Quran tidak jamaah amalan, dia dapat rezeki dari Allah, kemudian sebagian dia makan, sebagian dia untuk ngurus keluarga, untuk itu, untuk ini, sebagian untuk membiayai dakwah ajaran Quran Sunnah Rasul. Artinya seperti itulah pengaturannya. Dari sini maka sekali lagi dari adanya naturalis yang bisa bikin HP pada saat ini, saya perlu merasa bersyukur. Bersyukurnya ke Allah. Sebab itu juga karunia Allah. Yang bikin itu ciptaan Allah. Manusia yang bikin HP itu ciptaan Allah. Yang jadi HP itu juga ciptaan Allah. Entah cairan apa, entah bahan logam apa, saya tidak tahu, tapi yang jelas itu ciptaan Allah. Pada saat ini saya kira sangat mudah untuk belajar. Itulah yasiru wala tu'asiru. Kalau zaman dulu orang sering bertanya, kapan Pak kita belajar lagi nih di masjid, sebulan sekali, kata ibu-ibu. Ya, kita hitung belajar sebulan sekali, pertemuan 1 jam. Mungkin 1 ayat bisa beres atau tidak beres, atau di sana gangguan anak-anak dan sebagainya, belum berangkat dari rumah, belum nunggu yang belum datang dan sebagainya. Nah, jadi pada masa sekarang sebenarnya bisa disederhanakan. Saya diam di rumah,
Istri saya sakit kan, istri saya sakit, saya diam di rumah, saya bisa mengajar. Ayat ditunjukkan bukan berarti saya ogah nulis. Nanti kalau nulis enak aja baca di sana, tulis saja sendiri. Ditunjukkan surat ini ayat sekian, tulis sendiri. Nah, yang dianggap sulit nanti memberi kamus. Memberi kamus ini jangankan yang tidak punya kamus, yang punya kamus saja milihnya susah. Nah, untuk itu kita usahakan diberi kamus. Setelah diberi kamus, nerjemahkannya susah, diberilah terjemahnya. Bila terjemah ini tidak cocok, misalkan tidak jelas kalau terjemah begini, bukan begitu, salah harus begini, ya boleh saja, siapa saja terserah. Yang lebih bagus tentu kita ambil, take and give saja dalam hal ini. Kemudian untuk itu, karena bahasa Quran ini adalah ucapan, cobalah latih. Misalkan begini, kalau kul a'udzu birabbin nas, kul yang disuruh antam. Begitu saya antam menjawab, jadi anak a'udzu birabbin nas. Kalau kula yang disuruhnya dua orang, tentu bukan a'udzu. Sebab kalau dua orang jadi na'udzu birabbin nas. Kalau kulu tiga ke atas, ya nahnu juga na'udzu birabbin nas. Kalau kuli yang disuruhnya anti, begitu menjawab jadi anak tapi perempuan, tapi sama saja kan, kuli a'udzu birabbin nas. Kalau kula na'udzu birabbin nas, sebab dua perempuan aja sudah masuk nahnu. Kalau kulna nanti yang disuruh ngomongnya banyak perempuan, yang menjawab nahnu juga, sebab nahnu bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa dua ke atas, tiga dan sebagainya. Kulna na'udzu birabbin nas. Kalau seandainya misal saya memberi soal, kul a'udzu birabbin nas, itu ayat Quran. Kalau saya kasih soal kula, jangan dijawab a'udzu. Sebab yang disuruhnya dua orang, harus na'udzu birabbin nas. Jadi beritahu dulu kan, sebab di sana ada TC itu ditulis latihan-latihannya, kemudian dilatih. Seandainya saya terlalu kurang, saya ini basicnya, ya kalau kurang basic, salah satu TC itu kan direkam. Jadi jawabannya diberi, divariasi juga. Tidak paham sekali, bisa dua kali, tidak paham dua kali, tiga kali, tidak tiga kali, empat kali. Sudah kejauhan, dimundurkan aja itu rekamannya. Bisa. Oh tadi misalkan kelewat, lupa lagi, saya mundurkan. Nah, begitulah. Jadi ini adalah satu kemudahan-kemudahan, dan kita usahakan, kita mudahkan. Kalau sesudah dimudahkan misalkan tidak mau diberi kemudahan, ya salah siapa? Salah siapa? Nah, jadi dalam ini tentu di samping saya membuat, saya juga meminta kawan-kawan pengajar untuk juga belajar mengadakan TC. Bahannya biar aja yang sudah saya bikin, dia bikin sendiri boleh juga, atau itu aja dipakai. Sehingga dengan demikian maka semoga ya, dengan yassaro ini tercapailah tayassaro. Ayatnya menentu, terjemahnya ada, dibicarakan dalam TC, dalam pertemuan jarak jauh, telekonferensi. Kemudian setelah itu pakailah ayat-ayat ini dikala lagi sholat jamaah. Oleh siapa katanya? Ya yang ngaji tadi, pakai ayatnya. Makmumnya siapa? Pakailah ayat-ayat ini dikala
sholat jamaah. Oleh siapa katanya? Ya yang ngaji tadi, pakai ayatnya. Makmumnya siapa? Ya makmumnya kok ngaji kan? Oh makmumnya tidak ngaji, ya suruh ngaji lah makmumnya. Nah, jadi lama-lama Quran sebagai hudan itu akan bisa ketangkap. Ayatnya tidak usah panjang-panjang. Kalau innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alul lahumur rahmanu hudan, sesungguhnya mereka yang berpandangan bersiap dengan ajaran Allah dan sunnah Rasul lagi berbuat tepat dengan yang demikian, Ar-Rahman akan membuat bagi mereka rasa sayang. Jadi rasa sayang adalah bikiran Ar-Rahman menurut ajaran ilmunya. Dengan demikian maka tidak akan ada rasa sayang kalau orang tidak menanggapi Quran. Rasa sayang dimaksud adalah sayang menurut Quran. Bagaimana supaya punya rasa sayang? Ngaji yang benar. Nanti punya rasa sayang. Sayang ke sana, sayang ke sini sesuai dengan apa yang telah diatur. Jadi demikianlah saya kira kalau kita berbicara yassiru wala tu'assiru, kemudian tayassaro sebagai hasilnya kita praktekkan di lapangan. Mari berjalan bersama-sama dalam kaitan dengan mencapai insoluhat sholat ya, soluha sairu amali. Apabila sholatnya mulus, maka muluslah seluruh laku perbuatan. Terarah oleh ilmu Allah ke arah kecerdasan, ke arah kemakmuran, ke arah keamanan, ke arah kekayaan, tapi bukan kaya pribadi. Yang kaya adalah dakwah Allah untuk membangun kemanusiaan. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.